Halo teman-teman, sekarang kita ada di minggu kedua TKA Kimia tentang atom dan sistem periodik. Jadi kita pertama akan membahas tentang perkembangan teori atom. Jadi awalnya pada model atom Dalton, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dia juga menyatakan bahwa setiap unsur terdiri dari atom-atom yang identik dalam massa dan sifat. Atom terdiri dari unsur berbeda. Atom yang memiliki unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang tentu berbeda. Kemudian, senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom berbeda dengan perbandingan tertentu. Dan dalam reaksi kimia, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya mengalami penyusunan ulang. Jadi model atom Dalton hanya berbentuk bola seperti ini saja. Kemudian model atom Thomson disebut juga dengan model roti kismis. Nah, jadi model atom Thomson itu bentuknya seperti roti kismis karena di sini ada bolanya, kemudian ada elektron di bagian sini. Atom merupakan bola bermuatan positif, jadi ini bola bermuatan positif. Kemudian di dalamnya ada elektron. Nah, elektron ini ditemukan melalui eksperimen sinar katoda, menunjukkan bahwa atom dapat dibagi menjadi partikel subatomik. Atom bersifat netral karena muatan positif dan negatif saling menyeimbangkan. Kemudian, model atom Rutherford itu didapat berdasarkan eksperimen penembakan partikel alfa pada lempeng emas. Jadi, partikel alfa ditembakkan ke lempeng emas di sini, kemudian ditangkap hasil dari partikel alfanya. Hasilnya, sebagian besar ruang atom kosong. Inti atom sangat kecil, padat, dan bermuatan positif, atau ditemukan inti atom. Elektron bergerak mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Tapi belum dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Jadi, model atom Rutherford itu atom seperti ini, kemudian ada elektron yang mengelilinginya, kemudian juga ada elektron di sini mungkin yang mengelilinginya juga seperti ini. Nah, kemudian di model atom Niels Bohr itu dijelaskan bahwa elektron bergerak dalam orbit tertentu di sekitar inti. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kemudian ada elektron di sebelah sini. Kemudian ada kulit energi yang lebih luar. Lalu ada atom di sebelah, maksud saya elektron di sebelah sini. Nah, elektron dapat berpindah antar orbit dengan menyerap atau melepaskan energi. Jadi kalau misalkan elektron ini menyerap energi, maka akan naik ke atas. Tapi kalau melepas energi, nanti akan turun ke bawah. Dan ini menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dengan baik. Namun ini hanya akurat untuk atom-atom sederhana seperti hidrogen. Kemudian ada perkembangan model atom mekanika kuantum. Ini dikembangkan oleh para ilmuwan seperti Schrödinger, Heisenberg, dan Dirac. Elektron dinyatakan bahwa elektron tidak bergerak dalam orbit yang tetap, tetapi berada dalam awan probabilitas. Jadi bentuknya di sini ada proton dan neutron, kemudian ada elektron. Elektronnya ini tidak seperti ini, akan tetapi akan berbentuk seperti awan, yang mana awan ini menjadi mewakili kemungkinan adanya elektron. Nah, posisi dan momentum elektron tidak dapat diketahui secara pasti secara bersamaan, dan menggunakan persamaan Schrödinger untuk menentukan kemungkinan lokasi elektron. Dan ini adalah model yang paling akurat ya, paling akurat dan masih digunakan hingga saat ini. Sekarang kita akan bahas struktur atom. Jadi, atom terdiri atas proton, proton bersifat positif, elektron bersifat negatif, dan neutron bersifat netral. Proton dan neutron ada pada di inti atom,
sedangkan elektron mengelilingi inti atom. Kemudian jumlah proton, elektron, dan neutron direpresentasikan oleh lambang yang dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah lambang yang mana A ini nomor massa, proton ditambah neutron. Kemudian Z itu nomor atom, jumlah elektron, nanti sama dengan jumlah proton. Kemudian X adalah lambang unsur. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya atom karbon 6, 12, ini artinya elektronnya itu ada 6. Protonnya itu akan sama 6. Nah, neutronnya itu adalah 12 kurangi 6 sama dengan 6. Nah, ada beberapa sifat. Yang pertama isotop, nomor atomnya sama, bagian bawahnya sama, meskipun top tapi di bawah ya. Kemudian isobar, nomor massanya sama, bar tapi di atas ya, bar itu atas. Kemudian isoton, jumlah neutron sama, N itu neutron. Jadi ingat ya, neutron itu dapat dari mengurangi nomor massa dengan nomor atom, seperti itu. Sekarang kita bahas konfigurasi elektron. Nah, ada cara klasik berdasarkan kulit atom. Rumusnya adalah 2n kuadrat. Jadi kulit atomnya itu direpresentasikan oleh K, L, M, N. Nah, K ini 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. L ini 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8. M itu 2 kali 3 kuadrat sama dengan 18. Kemudian N 2 kali 4 kuadrat sama dengan 32. Nah, ini ada contoh soal. Atom karbon memiliki elektron 6. Berapa konfigurasi elektronnya? Karbon yang memiliki elektron 6 ini bisa ditulis 2 dan 4. Nah, kenapa 2? Jadi, kita harus mulai dari elektron yang paling bawah dulu, yaitu K. Jadi, kita tulis saja 2. Kemudian sisa 4, 4-nya kita taruh. Nah, kenapa kita taruh 4? Kenapa tidak 2-2? Nah, setelah kita menaruh 2, kulitnya naik ke L yang memberikan slot 8 seperti itu. Lanjut CL. CL ini pertamanya kan 17. Kita pertama masuk ke kulit atom K. Kulit atom K itu 2, jadi kita tulis 2. Sisa 15 kan ya. Nah, habis itu lanjut ke kulit L. Nah, kulit L ini ada 8. Jadi kita tulis 8. Nah, sisa 7 kan ya. Nah, 7-nya itu langsung kita tulis 7. Nah, CA juga sama. CA itu 2, kemudian 8. Nah, tapi karena sudah tidak bisa masuk ke M, otomatis turun lagi ke L. Nah, itu 8, jadi ditulis ulang 8. Kemudian sisa 2 kita tulis 2. Lanjut TE, elektronnya 52. Nah, TE ini nomor jumlah elektronnya itu ada 2. Pertama di angka 2, terus naik ke 8. Jadi ya ini 10 ya. 52 kurangi 10 sama dengan 42. Lebih besar dari 18, jadi kita tulis 18. Dikurangi 18 sama dengan 24. 24 kurang dari 32, jadi turun lagi ke 18. Jadi 18 dikurangi 18 sama dengan 6. Kemudian sisa 6 kita langsung tulis 6. Seperti itu. Nah, elektron valensi itu bagian terakhir dari konfigurasi elektron. Jadi untuk karbon, elektron valensinya adalah 4. Untuk Cl, itu elektron valensinya adalah 7. Untuk Ca, elektron valensinya adalah 2. Dan untuk Te, titanium, elektron valensinya adalah 6. Next. Nah, ini adalah cara modern berdasarkan subkulit dan orbital.
dan kita menggunakan asas Aufbau. Nah, asas Aufbau itu runtutannya sesuai dengan gambar yang ada di sini. Jadi urutannya turun ke sini 1S2, kemudian naik turun ke sini 2S2, kemudian naik turun begini 2P6 3S2, kemudian naik ke sini turun ke sini 3P6 4S2, naik ke sini turun ke sini 3D10 4P6 5S2, naik ke sini turun ke sini 4D10 5P6 6S2, naik ke sini turun ke sini 4F14 5D10 6P6 7S2, naik ke sini turun ke sini 5F14 6D10 7S2, maaf 7P6. Nah, kemudian ada konsep larangan Pauli. Satu orbital hanya dapat diisi dengan maksimal 2 elektron dengan spin berlawanan. Kemudian ada kaidah Hahn, elektron akan mengisi ke atas terlebih dahulu hingga penuh. Nah, kita punya dua contoh untuk latihan soal, yaitu Cl dan Ca. Nah, untuk Cl ini kita mulai dari 17 kan ya. 17 kita masuk ke S, jadinya 2S2. Elektronnya 2 jadi dikurangi 2 sama dengan 15. Habis itu 2S2. Ini 1S2 ya, maaf. 1S2, kemudian 2S2, jadinya dikurangi 2 lagi sama dengan 13. Kemudian 2P6 dikurangi 6 sama dengan 7. Kemudian 3S2 dikurangi 2 sama dengan 5. 3S2. Kemudian 3P6, tapi karena kita hanya punya P sampai dengan 5, maka kita tulis 3P5 dan kita selesai. Nah, kemudian masuk ke Ca. Nah, Ca ini sama, mulai dari 20 dikurangi 2 sama dengan 18, 1S2. Kemudian dikurangi sama 2 juga, jadinya 16, 2S2. Kemudian dikurangi sama 6, jadi 10, jadinya 2P6. Kemudian dikurangi sama 2 lagi, jadinya sama dengan 8, 3S2. Kemudian dikurangi sama 6, sama dengan 2, sehingga 3P6. Kemudian ada 4S2, dan pas hasilnya adalah 0, dan hasilnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S2. Dan kita selesai. Lanjut, kita akan bahas kestabilan elektron. Orbital stabil penuh adalah apabila terisi penuh semua. Jadi contohnya, kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini 3P5, 4S2, itu bentuknya akan seperti ini, 2S2 ya, dan naik ke atas, kemudian ke bawah. Jadi ini adalah orbital stabil yang penuh, terisi penuh semua. Contoh yang lain adalah 3P6. Bentuknya adalah seperti ini. Kalau misalkan terisi penuh, maka akan seperti ini. Nah, kalau misalkan orbital stabil setengah penuh, itu contohnya 4D5. Bentuknya akan seperti ini. Sehingga
dan diisi hanya dengan elektron spin atas seperti ini. Jadi ini adalah orbital stabil setengah penuh. Next. Nah, sekarang lanjut ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu diambil dari sisi paling terakhir dari konfigurasi elektron yang versi modern. Nah, contohnya kalau kita punya CL ini kan 2s2, 1s2 ya maksud saya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 ya, 3p5. Nah, bilangan kuantum utamanya itu adalah 3. Kenapa bisa 3? Karena kita ambil bagian akhirnya dan hasilnya adalah 3. Nah, sekarang bilangan kuantum azimutnya 1. Dapat dari P yang ada di sini. Kemudian bilangan kuantum magnetik itu menyatakan posisi dalam elektron spin. Jadi P itu bentuknya kayak gini ya. Hanya ada 3. Jadi kalau misalkan S itu kotaknya 2, kotaknya 1. Kalau misalkan P itu kotaknya 3. Kalau misalkan D itu kotaknya 5. Kalau misalkan F itu kotaknya 7. Nah, ini kan P, jadi kotaknya cuma 3. Nah, kemudian pengisian panah-panahnya itu bergantung pada jumlah elektron yang ada di sini. Kalau misalkan 5, jadi kita isi 5. Ingat, kita isi dari yang atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhentinya di sini. Nah, yang bagian paling tengah itu 0, kanannya itu 1, kirinya itu -1. Nah, kalau misalkan kita punya 5 kotak kayak D ini, 1, 2, 3, 4, 5, tengahnya 0, terus kanannya 1, 2, kirinya -1, -2. Nah, kalau misalkan F tengahnya 0, kanannya 1, 2, 3, kirinya -1, -2, -3. Kalau S itu hanya ada 0. Seperti itu. Nah, bilangan kuantum magnetik itu tergantung di mana tempat berhentinya. Kalau tempat berhentinya di sini 0, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Nah, kemudian bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin kalau misalnya ke atas itu setengah. Kalau ke bawah itu -setengah. Nah, ini tergantung posisi terakhir kita di atas atau di bawah. Di sini kan di bawah, jadi -setengah. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh lain yaitu CA. CA itu nilainya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kita ambil yang ini. Bilangan kuantum utamanya itu 4, dapat dari sini. Bilangan kuantum azimutnya itu 0, S itu 0. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya kita lihat di bagian kotaknya, panah ke atas dan panah ke bawah, berhenti di 0, jadi 0. Dan bilangan kuantum spinnya itu kita lihat berakhir di panah ke bawah, jadi -setengah. Seperti itu. Lanjut, konfigurasi singkat gas mulia. Jadi konfigurasi singkat gas mulia itu shortcutnya dari konfigurasi yang sangat panjang. Jadi CL kan konfigurasinya 2s2, 1s2, maaf sebentar, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, ini bisa disingkat 1s2, 2s2, 2p6 itu bisa diisi dengan neon.
simbolnya Ne. Jadi kita bisa tulis Ne, E-nya harusnya dalam bentuk huruf kecil, Ne 3S2 3P5. Contoh lain Ca. Ca bentuknya adalah 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3S2. Nah ini ada yang bentuknya argon nih, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6. Jadi bisa kita tulis Ar 3S2 seperti itu. Lanjut La. La ini bentuknya adalah 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 5S2 4D10 5P6 dan 6S2. Nah, ini bisa disingkat nih. Awalannya ada di sini, yang panjang ini bisa kita singkat menjadi Xe, terus nambah 6S2 seperti itu. Sekarang kita bahas sistem periodik unsur. Golongan logam alkali itu golongan 1A, alkali tanah itu 2A, logam transisi itu antara 2A atau 3A, boron itu 3A, karbon 4A, nitrogen 5A, oksigen 6A, halogen 7A, gas mulia 8A. Ini adalah periodenya. Periode 1 ada 2 unsur, periode 2 ada 8 unsur, 3 ada 8 unsur, 4 ada 18 unsur, 5 ada 18 unsur, dan 6 ada 32 unsur, dan periode ke-7 itu belum terisi penuh. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Soal pertama, partikel penyusun inti atom itu ada proton dan neutron. Jadi atom itu di bagian intinya ada positif sama netral, ada proton dan neutron. Nah, elektron itu mengelilingi inti atom. Jadi jawabannya adalah proton dan neutron. Next. Nah, ini gambar berikut adalah model atom menurut. Nah, di sini gambarnya gambar atom yang sedang mengelilingi, akan tetapi atom yang mengelilingi ini tidak terpaut sama energi-energian. Jadi ini pasti bukan Niels Bohr. Dan John Dalton itu tidak memberikan jenis atom seperti ini, jadi ini tidak mungkin. Thomson itu memberikan atom seperti roti kismis, sedangkan ini bukan roti kismis, jadi ini tidak mungkin. Schrödinger ini memberikan atom seperti awan elektron, jadi ini tidak mungkin. Jadi hanya Rutherford lah yang memberikan model atom seperti ini. Next. Atom kalium memiliki proton, neutron, dan elektron berturut-turut. Jadi sebelumnya kita udah tahu kalau misalkan 39 itu proton tambah neutron. Sedangkan 19 itu elektron. Nah, elektronnya itu 19. Nah, protonnya juga 19. Neutronnya adalah 39 kurangi 19 sama dengan 20. Jadi protonnya 19, neutronnya 20, dan elektronnya 19. Itu jawabannya adalah yang ini. Diketahui nomor atom belerang itu 16 dan nomor masanya 32. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan elektronnya adalah 16. Neutronnya juga 16. 32 kurangi 16 itu 16. Sedangkan elektron, neutron, protonnya itu 16. Jadi di sini kita lihat ada S2-. Apa maksud 2-? Maksudnya adalah elektronnya nambah 2. Jadi elektronnya nambah 2, jawabannya adalah ini. Oke, selanjutnya unsur K19 memiliki konfigurasi elektron. Jadi
konfigurasi elektron itu bisa ditulis 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, kemudian 3d, 4d, 5d, kemudian 4f. Nah, kemudian unsur 399K319 bisa ditulis 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, kemudian 3p6 masih cukup, habis itu 4s1. Jadi jawabannya adalah ini ya. Selanjutnya, suatu unsur memiliki konfigurasi elektron 28, 18, 4. Nah, ini ada angka 4, jadi unsurnya adalah 4A. Lanjut, jumlah maksimum elektron pada kulit M itu ada di urutan 3, jadi 2 kali 3 kuadrat sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Jawabannya adalah 18. Isotop itu yang protonnya sama, itu yang bagian bawahnya sama, dan jawabannya adalah ini, uranium. Nah, ion A-2- memiliki konfigurasi elektron segini, nomor atom A. Nah, ini kan 2-, jadi sebenarnya ini 5p4. Dan 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 10, 30, tambah 6, 36, tambah 2, 38, 38 ya, tambah 10, 48, tambah 4, 52. Jadi jawabannya adalah 52. Dan kita udah selesai. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di minggu ketiga.